Saya doakan semoga juga kita yang sudah hadir di tempat ini, Allah berikan kepada kita karunia besar yang terus kita jaga, terus kita pegang teguh, gigit kuat-kuat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam yang menjadikan rasa dan sensasi hidup kita hari ini berbeda banget. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat ada orang-orang yang hari ini secara finansial mungkin mereka terlihat lebih tinggi dari kita, mereka bisa nyumbang jor-joran, tapi tinggal kita cek, dia sudah beriman belum kepada Allah. Kalau belum, gak usah ngiri. Justru kitalah yang harus bisa menjadikan mereka ngiri kepada kita. Mereka boleh bilang infak mereka besar, sumbangan mereka besar, derma besar, tapi kita bisa pastikan kita akan jauh lebih besar. Ya, takbir. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua dalam acara pada hari ini yang insya Allah waktu selesainya alhamdulillah yang nanya cuma sedikit. Jam berapa selesainya, Pak? Karena tidak jelas acaranya sampai dengan selesai begitu. Ya, boleh jadi habis sambutan selesai dan foto-foto boleh jadi ya. Boleh jadi gitu ya. Tapi boleh jadi jam 2 siang atau mungkin jam 3 sore ya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, karenanya agar setiap langkah kita Allah berikan nilai sebagai sebuah ibadah, maka yakinkan, niatkan dengan kuat hadirnya kita semata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, yuk kita tunjukkan bahwa kebersamaan kita dengan HNI adalah sebagai wujud cinta kita juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepengen banget aktivitas yang Bapak Ibu sekalian jalankan hari ini yang kelihatan mungkin tidak bergengsi, yang kelihatan mungkin menjatuhkan harga diri Bapak Ibu sekalian. Keliling kemana-mana ceritanya tentang odol atau pasta gigi. Setiap orang yang kita tawarkan pada saat mereka belum kenal dengan siapa kita, belum tahu dengan apa itu HNI, mereka akan mengatakan, apaan? Gue udah punya tinggi-tinggi, suruh cerita pasta gigi, harga diri gue jatuh. Ya gengsi banget begitu. Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun ternyata kita yang hari ini sudah kenal dengan HNI dengan sangat mengenal lebih dalam, maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, aktivitas kita sekalipun itu adalah memperkenalkan dan bercerita pasta gigi tanpa kenal lelah, tanpa kenal bosan, kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Saya hanya merasa bahwa apa yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian, insya Allah suatu saat nanti akan menjadikan pertemuan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW, akan membuat beliau bangga kepada kita, dan kemudian beliau rela memberikan senyumnya untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Ada nggak yang pernah membayangin kita cerita kesana kemari, pasta gigi kita mengandung kayu siwak dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata kalau saya sudah niatkan, kalaupun orang tidak mau, kalaupun orang belum berkenan, saya hanya ingin Rasulullah berkenan memberikan senyumnya untuk kita semua. Masya Allah Bapak dan Ibu, saya lagi lihat foto Masjid Nabawi. Kepengen banget setelah Mekah dan Madinah dibuka kembali gitu ya, di masa pandemi ini. Dan kemudian tadi niat kita masih akan HNI, cerita sana kemari pasta gigi. Memang cuma itu yang saya bisa, cerita pasta gigi. Kalau suruh cerita produk, cerita tentang herba, obat, nggak ngerti saya. Dan kebanyakan orang yang tanya dengan saya tentang apa resepnya, rata-rata nggak saya jawab gitu. Kenapa? Karena udah bukan masa saya lagi. Masa saya lagi hari ini Bapak Ibu sekalian, dan kita semua harus bergerak lebih luas lagi. Gak hanya ketemu dengan orang sakit, tapi orang yang hari ini merasa sehat, kudu juga kita berikan kabar bahagia dan penuh nikmat, yaitu tentang pasta gigi yang mengandung kayu siwak. Karenanya tadi saya niatkan, ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan ikhtiar yang simpel dan sederhana ini bisa mengantarkan kepada sebuah perjumpaan yang dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin, yaitu berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya minta kepada Allah, saat itu saya minta, belum lama ketika melihat Masjid Nabawi terbuka kembali, belum lama ketika melihat Makkah Al-Mukarramah terbuka, saya minta, ya Allah, kangen ya Allah, begitu melihat kubah hijau, di mana kita sudah sama-sama tahu yang sudah pernah berangkat ke Masjid Nabawi. Disitulah ada tempat Rasulullah SAW tinggal, beribadah, ada Masjid Nabawi, ada Taman Surga, Raudhah. Saya bilang dalam hati saya, ya Allah, kangen banget lihat kubah hijau itu, kangen banget ya Allah, pengen banget ke sana. Gimana caranya ya Allah? Apalagi belum ngerti di masa pandemi ini gimana bisa berangkat lagi. Allahu Akbar Bapak dan Ibu sekalian, kecintaan itu vibrasinya nyambung sampai ke Madinah. Mungkin saya merasa Allah mengizinkan kembali untuk bisa hadir menjadi tamu Nabi SAW. Dan Allah izinkan ternyata Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan kemarin saat awarding, duduk di sebelah saya Pak Mahmudin Purwo. Itu saya lagi lihat
Madinah, Mekah gitu. Saya nunduk, saya nggak dengar tuh di depan lagi reward tentang apa gitu. Nontonnya, bos, apaan? Itu nggak ngerti saya. Oh iya, saya maju ke depan. Ternyata foto saya begitu. Bapak Ibu sekalian, mudah bagi Allah ternyata ya. Mudah bagi Allah. Begitu kita sudah rindu banget, kangen banget gitu ya, pengen ketemu ya Allah. Gimana caranya Allah? Ternyata lewat HNI Allah izinkan, insya Allah bisa kembali untuk menjadi tamu Nabi SAW. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang kepengen diundang lagi jadi tamu Nabi, ada? Tolong tunjukkan mana orangnya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, Allah pantaskan kita semua kembali diundang menjadi tamu Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa bermesra-mesra di Raudhah, di mana kemudian kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya pertemuan hari ini agar menyambungkan cinta kita dengan Nabi SAW, mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersalawat juga kepada keluarga beliau, pada para sahabat, pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini sebagai pengikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya merasa pertemuan hari ini adalah sebuah pertemuan yang menyalurkan getar-getar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena hanya itu yang bisa menjadikan langkah kita bersama ini tidak pernah berhenti. Kalau kemudian hanya bercita-cita jadi platinum, jadi emerald, jadi safir, ngejar LED, Bapak Ibu sekalian, ada kalanya ketika Allah sudah berikan kepada kita semua itu yang kita minta, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya cuma khawatir kalau cita-cita kita hanya sebatas mencapai posisi itu, mencapai dan meraih bonus-bonus besar yang sebelumnya tidak pernah kita sangka-sangka, tidak pernah kita bayangkan. Allah berikan kemudahan sedikit demi sedikit, pundi-pundi rupiah kita sudah tidak kita lagi rasakan susah, Bapak dan Ibu. Kalau cuma itu saja, saya cuma khawatir justru kehadiran kita bersama HNI hanya untuk memperkaya diri dan keluarga kita. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, mudah bagi Allah juga untuk mencabutnya kembali. Tapi sebelum sampai ke sana Bapak dan Ibu sekalian, mari coba sama-sama kita tanya pada diri kita, apa yang membuat kita jadi tidak semangat membersamai langkah kita bersama HNI? Apa mungkin kita masih mengatakan susah? Apa mungkin masih kita mengatakan kayaknya saya nggak bakal sukses di sini? Apa mungkin dan tega kita masih mengatakan kayaknya nggak bisa deh Pak, saya mencapai executive director sebagai level tertinggi. Kok kalau masih berulang-ulang terus jawaban itu yang kita keluarkan Bapak Ibu sekalian? Saya ingin mengatakan dengan kata-kata yang semoga ini menjadi kata-kata yang pantas buat Bapak Ibu sekalian. Sama halnya seperti Bapak Ibu sekalian sedang merendahkan diri Bapak Ibu sekalian terus menerus. Ketika kita mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup, maka Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah banget kita. Tapi kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang paling membuat saya khawatir adalah kita lupa bahwa Allah berikan banyak titipan kepada kita semua. Kalau cuma sekedar untuk bercerita sana kemari setiap kita sudah fasih. Cuma masalahnya adalah kita konsisten nggak? Kita persisten nggak? Kita istiqomah nggak? Kita serius nggak jalaninya? Kalau cuma sekedar hari ini kita melakukan aktivitas rekrutmen, setiap kita melakukan cara itu, rekrutmen, kita rekrut terus. Tapi kemudian mungkin kita sampai pada satu titik dan mengatakan, kenapa yang kau bonusnya beda-beda begitu? Kenapa yang kau dia dapat reward, saya enggak? Bapak dan Ibu sekalian, bukan itu indikatornya. Bukan kemudian kita membanding-bandingkan pekerjaan kita sama PCA, sama-sama PCA. Tapi kenapa ada yang bonusnya besar, ada yang bonusnya sedang, ada yang bonusnya dengan merasa kerja sudah luar biasa, biasa-biasa saja bonusnya. Bapak dan Ibu sekalian, ketahuilah, yang membedakan adalah kesungguhannya. Kesungguhannya. Jadi kita melihat orang bekerja keras, tapi ternyata belum sungguh-sungguh. Maka apa yang terjadi? Kerja kerasnya tidak tahan lama. Ya, kalau kata mentor dan leader kebanggaan saya Pak Mahmudin Purwo, yang baik dan hebat itu adalah yang tahan lama. Betul ya? Endurance, punya endurance. Dia melakukan PCA nggak cuma sehari 2 hari, nggak cuma seminggu 2 minggu, nggak cuma sebulan 2 bulan. Daya tahannya dipertaruhkan di sini. Kalau kita melihat ada orang semangat PCA 6 bulan itu udah biasa. Tapi kalau ternyata punya semangat PCA sampai bertahun-tahun, itu jauh lebih luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terutama buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita pilih tempat ini? Alasan yang pertama adalah karena saya belum pernah tahu tempat ini. Itu alasan pertama.
Yang kedua, kenapa kita pilih tempat ini Bapak Ibu sekalian? Karena Allah yang memilihkan Bapak Ibu. Dan saya ingin mencoba mengajak kepada kita semua, inilah jalan PCA kita. Kita dipertemukan dengan sebuah jalan alternatif yang ternyata saya baru dapat kabar. Jalan normalnya kurang lebih 2 hari yang lalu baru dicor. Butuh waktu 2 minggu dan kemudian akhirnya saya dapat kabar ya dari tim di sini, Pak harus lewat jalan alternatif. Masya Allah, surprise luar biasa jalan alternatifnya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Sudah sampai ke sini lewat jalan alternatif. Bapak dan Ibu sekalian, itulah perjalanan kita sesungguhnya di HNI. This is alive. Bapak Ibu sekalian datang ke sini sama saja sudah menikmati proses hidup di HNI. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya Allah, tidak akan ada yang pernah menyangka ternyata jalannya sempit, nanjak, bertemu dengan kompetitor Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada kompetitor yang nggak mau ngalah. Hayo, mau apa lo? Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mereka baru mencet klakson, kita udah mundur. This is alive Bapak Ibu sekalian. Kompetitor kita mungkin mobilnya tidak lebih bagus dari kita, tapi dibutuhkan nyali untuk bisa punya endurance Bapak Ibu sekalian. Yes. Untuk nyali Bapak dan Ibu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita lulus melewati jalan-jalan yang tidak pernah kita lewati sebelumnya. Sebuah jalan yang kita sebut dengan jalan alternatif Bapak Ibu sekalian. Saya memilih untuk datang ke sini duluan. Yang pertama niatnya buat nyambut Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua buat mengawal perjalanan Bapak Ibu sekalian, ingin memastikan kalau mobil yang saya pakai lewat, berarti Bapak Ibu sekalian bisa lewat insya Allah. Ya. Tapi kalau mobil yang saya pakai nggak bisa lewat, kayaknya kita kudu parkir di lapangan yang tadi Bapak Ibu sekalian. Dan kudu jalan kaki bukan merangkak Bapak Ibu, jalan kaki. Tapi alhamdulillah lewat dan akhirnya saya pede aja. Semua lewat. Kalaupun nanya, Pak, apa jalannya begini nggak saya jawab. Sengaja. Begitulah kehidupan kita di HNI. Kalau Bapak dan Ibu sekalian terlalu banyak nanya sama mentor, ya, maka apa yang terjadi Ibu sekalian? Bapak dan Ibu mungkin geraknya akan lebih lambat daripada mereka yang so much go on gitu ya. Dan hari ini insya Allah saya akan tampilkan salah seorang bintang tamu buat kita semua. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian akan dengar deh gimana ceritanya. Dan saya senang banget dengar ceritanya. Kenapa? Karena kita butuh contoh orang yang mikirnya belakangan tapi kerjanya duluan Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang-orang hebat di HNI itu kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Baru tahu salah setelah dia mengerjakan, baru mikir, oh salah saya. Tapi tidak berpikir di awal, kira-kira benar nggak ya, salah nggak ya, nggak jadi jalan Bapak Ibu. Dan kita membutuhkan lebih banyak orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Orang yang mikirnya belakangan tapi kerja duluan, mentok mikir dia, mentok mikir lagi dia, jatuh mikir dia. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian. Dan karenanya Bapak Ibu sekalian, ini sambutan apa ya Pak? Sama kayaknya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Saking senangnya lu ya Bapak Ibu sekalian sudah sampai ke tempat ini Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak apa-apa ya, dimaafkan ya. Lanjut ya. Lanjut. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian. Akhirnya hari ini Bapak Ibu sekalian, di waktu yang masih ada di tahun 2020 sesuai dengan tema kita. Tadi Bro Dion nanya, apa sih Pak temanya? Saya bilang final sprint and inspiration session sharing. Entar kalau beliau maju ke sini pasti beda lagi nyebutinya. Gak apa-apa, biarin aja. Ya, wong katro aja sukses kok, gitu kan? Betul nggak Bu sekalian? Nyebut aja salah-salah, yang penting maksudnya ngerti kita. Oh, sesi inspirasi itu aja sebetulnya. Pakai session inspirasi sharing session susah. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua. Apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin mencapai puncak prestasi di HNI? Tepuk tangannya, saya pengen tahu siapa. Oh Masya Allah. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah Bapak Ibu sekalian. Hanya saja saya ingin berikan kepada Bapak Ibu sekalian apa saja yang dibutuhkan agar Bapak Ibu sekalian bisa berada di puncak kesuksesan bersama HNI. Tidak hanya sekedar menyalami mitra kita, Assalamualaikum, apa kabar, selamat berjuang, see you over the top gitu. Sampai berjumpa di puncak sukses. Bukan itu yang harus kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang harus kita kerjakan agar memastikan kita punya daya tahan untuk menyelesaikan target-target kerja kita di tahun 2020 ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu, tolong jaga betul niat yang tadi saya sampaikan. Kita jalanin PCA niatnya karena Allah. Kita jalanin PCA kepengen bikin Rasulullah SAW tersenyum. Tolong jaga itu Bapak Ibu sekalian. Karena begitu Bapak Ibu sekalian tidak punya niat ini, maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian akan menjadi manusia paling baper sedunia.
hati-hati ya. Jangan jadi manusia paling baper sedunia. Kalau balik ke rumah ketemu suami habis PCA, kerjanya cuma bilang, "Bunda kok hidupnya begini banget ya Panda?" Gitu. Bukan Bunda, suami berarti Panda. Gitu. Kok Bunda begini banget ya ketemu dengan orang, ya orang saya ceritakan, ceritanya udah bagus, tapi ternyata orang gak tertarik. Lalu kemudian suami bilang begini, "Emang Bunda tuh dari wajah gak cocok jualan kayak beginian." Kata bundanya, "Amin," berhenti besoknya. Ya, begitu pun para suami, ya Allah, sudah sering dengar kata-kata strong gitu ya. Begitu ketemu cerita sudah heroik, ternyata apa yang terjadi Bapak sekalian? Ya, cuma dibilang gini doang. Maaf banget sih, langsung tuh kayak reputasi dirinya jatuh Bapak sekalian. Seperti dia tidak menjadi seorang suami yang strong. Suami strong itu begitu ada orang mengatakan, "Pak, kok harganya mahal ya?" "Oh gitu ya?" "Bukan mahal, Anda uangnya belum cukup." Jadi jangan dimasukin, ditelan semua, bilang dong yang elegan, "Mohon maaf Bapak, bukan mahal, tapi Bapak uangnya belum cukup untuk bisa beli produk kami." Kelar, "Assalamualaikum Pak." Mikir dia, siapa dia orang mikir? Yang tadinya mungkin dia berpikir dengan mengatakan demikian kepada kita sakit hati, yang ada dia sakit hati. Tapi bukan maksud menyakiti hati dia, ya kan? Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita lakukan. Jadi tolong jaga niatnya. Apa yang kita kerjakan, lika-liku perjalanan sampai ke tempat ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah bernilai ibadah insya Allah. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini salah satu tips ya yang bisa Bapak Ibu sekalian pakai. Yang pertama adalah tolong jaga niat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, tolong kalau sudah dapat ilmu diamalkan. Tolong kalau sudah dapat ilmu diamalkan. Udah gak zamannya lagi Anda mengatakan, "Wah keren banget materi hari ini, daging semua." Anda gak simak tuh daging, busuk Bapak Ibu sekalian. Anda akan ketemu bahwa materi bagus itu jadi busuk karena Anda cuma jadi kolektor ilmu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang keren itu adalah begitu ketemu dengan mentor ngasih arahan ini. Kita bilang dalam hati, "Ya elah ini lagi. Ya elah ngomong ini lagi. Abis ini ngomong ini. Abis kok kan bener kan? Abis ini ngomong kok kan bener kan?" Tolong jangan ditebak-tebak kalau mentor lagi ngasih arahan Bapak Ibu. Please, tolong. Memang itulah gaya mentor Bapak Ibu sekalian. Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, betul-betul mau munyah materi itu dalam bentuk action supaya nggak busuk Bapak Ibu sekalian. Supaya nggak busuk. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian hari ini Bapak Ibu sekalian kita butuh banyak vitamin mentalitas Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada, saya perhatikan, tidak ada leader-leader hebat. Para LED yang hadir di tempat ini Bapak Ibu sekalian, ya Allah. Saya tidak melihat mereka orang yang biasa-biasa saja. Pak Mahmudin, sehari 100 kali push up, kebayang kan Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau dijejerin sama bapak-bapak yang sehari sekali push upnya, sehari beda tampilan pundaknya. Beda. Pak Fatoni melakukan sit up. Ini beliau, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi beda walaupun tampilan beliau, ya. Kalau orang bilang nih bukan saya bilang ya, lebih makmur dari saya, tapi ternyata lebih berat saya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dihadapkan dengan dua mesin timbangan, saya naik sebelah sini, Pak Fatoni naik sebelah sini, saya cuma bisa gini, kok bisa ini lebih ringan ya? Karena orang lain bilang katanya lebih makmur. Ya kalau bahasa lebih halusnya, lebih endut begitu. Tapi ternyata saya lebih berbobot. Wah, berarti saya lebih punya semangat untuk menaklukkan lemak-lemak yang ada dalam tubuh. Tapi alhamdulillah, semenjak saya ikut Pak Mahmudin push up 100, ya saya di bawah beliau lah, 50 sampai 60. Ya, sekarang 96. Kemarin 96. Sekarang sudah rata-rata salah. 99. Sekarang sudah 96. Tolong jangan di komen. Ya, jangan di komen ya, ada komen. Kok kayaknya nggak berubah? Udah berubah dikit. Ya. Katanya sih kalau dipotong kasihan Pak, kalau begini belum. Kalau dari depan masih bisa diatur, tapi kalau nyamping agak susah disembuhkan. Tapi realitanya alhamdulillah sudah lumayan lah, ada penurunan begitu. Kalau untuk berat badan ya diturunin, kalau untuk prestasi ya dinaikin. Sepakat Bapak sekalian? Aman Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita butuh vitamin mentalitas. Para leader hari ini Bapak Ibu sekalian mencontohkan bagaimana kemudian kita kudu banyak-banyak nyedot vitamin kehidupan. Apa itu?
Apa yang pertama Bapak Ibu? Dilecehin, sedot, ya kan? Terus kemudian diremehin, sedot Bapak Ibu sekalian. Diapain lagi? Dihina-hina, sedot Bapak Ibu sekalian. Diusir, bodoh amat. Ya, ngomong terus Bapak Ibu, ngomong terus walaupun orangnya musir. Pak, tolong kasih tahu, Pak, pergi, bukan benar Pak. Ya, walaupun akhirnya Bapak Ibu sekalian ketemu juga tuh caranya orang yang musir-musir kita, tapi kemudian nahan kita. Bentar Pak, tanya lagi Pak, lupa bahwa tadi dia sudah musir kita. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, apa lagi vitamin yang perlu kita dapatkan saat ini Bapak sekalian? Di antaranya adalah kegagalan demi kegagalan. Ya, ini juga pesan leader terbaik saya Pak Mahmudin. Habiskan jatah gagalnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa hari ini masih bertemu dengan kegagalan demi kegagalan, maka pasti Bapak Ibu sekalian jatah gagalnya belum habis. Sampai nanti Bapak Ibu sekalian akan ketemu dengan sebuah fenomena di mana Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi ngejar-ngejar orang untuk daftar HNI. Tapi yang terjadi hari ini fenomenanya Bapak Ibu, ini saya sudah merasakan Bapak Ibu. Mereka datang kepada kita Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, orang datangnya nggak seorang, rombongan. Pak, ngobrol. Ya udah Pak, kalau itu saya daftar Pak, semua Pak daftarin Pak, daftar. Itu gara-gara mereka datang. Dan salah satunya Bapak Ibu sekalian, ya ada saksi hidupnya. Ada kakak saya ya, Pak Sony Ahmad, Executive Director. Bapak dan Ibu, kita lagi di BC, habis home sharing, datang rombongan dari, saya sebut saja ya, nggak apa-apa ya? Ya. Nggak usah lah, enak, sebut aja ya. Dari teman-teman BNI Syariah Jakarta Barat, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Mereka datang ke business center, datang ke base camp kita, diskusi, sharing ringan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Apa yang terjadi? Kita nggak perlu jelasin, wah ini adalah bla 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 bla, produknya pasta gigi bla bla bla, nggak perlu. Dia cuma datang melihat, maksud ini. Apa yang ditanya? Omset berapa? Kalau dia nanya omset, kelar usaha apapun Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia melihat bahwa toko yang kita buka di rumah, ya Allah, cuma gitu-gitu doang. Yang beli juga jarang. Betul nggak? Sampai ada orang saking kepengen ngebuktiin, bener emang omset ratusan juta. Itu duduk sejam, nggak ada yang beli. 1,5 jam, nggak ada yang beli. Katanya laris. Bapak Ibu, mereka lupa bahwa fenomena hari ini, larisnya sebuah toko itu bukan karena hilir mudik orang datang. Mereka lupa bahwa ternyata sekali datang belanjanya 30 juta, jegreng, kelar Bapak Ibu, ya kan? Sekali belanja, jegreng 50 juta. No, ayo mau apa? Daripada yang sering bolak-balik datang, tiap detik datang, belanja cuma air minum 1 biji. Ya, ayo adu omsetnya, insya Allah gedean HNI, tepuk tangan buat HNI Bapak sekalian. Ya. Ini bukannya sombong ya, tapi memang pengen sombong Bapak Ibu. Sama aja ya. Ya nggak apa-apa lah, sombong buat ngebandingin dengan kompetitor kita nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian, ya nggak? Yang penting terbukti, bukan omong kosong, sepakat? Oke, karenanya untuk bisa mendapatkan itu semua, tolong tambah vitamin jiwa kita. Banyakin Bapak Ibu. Caranya gimana? Biar banyak vitaminnya. Mereka yang punya banyak vitamin kehidupan adalah mereka yang berjumpa dengan tiap hari orang yang berganti-ganti jenis kelamin. Soalnya bukan, itu kebablasan ngomongnya. Maksudnya berganti-ganti jenis dan model dan tipe manusia, bukan ganti-ganti kelamin, bukan. Ya. Mereka lah yang akan punya nutrisi, punya vitamin bagi mentalnya Bapak sekalian. Kalau cuma ketemunya maaf ya, dia lagi. Dia lagi. Pak, kayaknya saya nggak semangat banget jalanin hari ini. Saya tahu masalahnya apa. Anda sering ketemu dengan orang yang itu saja. Oh bener Pak, bener kan? Pak, saya kenapa ya kalau setiap nawarin HN itu Pak, mereka bilang udah tahu. Ya karena Anda bergaulnya sedikit. Coba Anda bergaul dengan lebih banyak orang lagi yang tadi saya katakan. Vitamin yang banyak bisa kita dapatkan saat Anda bertemu dengan banyak orang di berbagai tempat, berbagai macam karakter, tipikal dan modelnya. Anda bakal ketemu dengan vitamin kehidupan yang semakin banyak dan semakin mendekatkan diri Anda pada kesuksesan dengan HNI. Gampang sekarang jawabnya. Kenapa ya Pak? Tiap kali ketemu orang saya tawarin produk HNI, mereka bilang, udah tahu belum? Udah pakai belum? Belum, tapi saya udah tahu. Oke, satu. Kenapa ya Pak pada saat saya ajak untuk gabung HNI? Udah daftar tuh. Kenapa ya Pak pada saat saya ajak gabung jadi stokis? Yang penting saya udah member, saya udah belanja rutin. Satu jawabannya, karena Anda kurang pergaulan. Tapi kalau Anda banyak pergaulan, satu, keuntungannya Anda banyak dapat vitamin. Kedua, keuntungannya adalah apa Bapak dan Ibu?
Anda punya peluang lebih besar untuk bisa bertemu dengan orang yang berminat dan nggak perlu bilang lagi kepada kita, bagus ya, tapi kok produknya mahal, nggak perlu bilang lagi seperti itu kepada kita. Yang ada, Anda akan ketemu dengan mereka yang mengatakan, Pak, terima kasih banyak, ya Allah, Bapak udah datang ke sini, saya ketemu dengan HNI, ya Allah, peluang usaha yang saya cari-cari, saya berdoa, ya Allah, 7 hari 7 malam puasa, Senin Kamis, Bapak Ibu. Ya, ternyata kok belum kalau dijawab, ya Allah, jangan-jangan Bapak orang yang Allah utus buat ketemu dengan diri saya cocok banget dengan bisnis ini, modalnya murah, jalaninya gampang banget, ada yang dampingin, dan itu saya yakin adalah Bapak. Ya, begitu juga para ibu-ibu ya, pada saat bertemu dengan orang-orang baru, boleh jadi mereka akan mengatakan, ya Allah, boleh jadi produk ini yang saya cari-cari selama ini, ya Allah, Mustika Darah, ya Allah. Selama ini kita cari obat sana kemari gak ketemu, kita pakai gak bermanfaat, kita pakai gak bereaksi, kurang berkesan. Begitu ketemu dengan ibu menawarkan yang namanya Mustika Darah, ya Allah, boleh jadi pertemuan saya dengan ibu adalah jalan hidayah saya untuk hijrah produk, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Pengen gak ketemu dengan kejadian kayak gitu? Pengen gak? Kok ragu-ragu ya? Pengen gak? Pengen, Bapak Ibu sekalian? Jadi saya tolong diyakinkan, pengen gak? Pengen, Pak. Kayak lagi cari dukungan kanan kiri. Yang kanan kiri juga lagi cari dukungan juga gitu ya. Jadi kepengen Bapak sekalian? Maka kalau kepengen jawabannya cuma satu, perluas pergaulan atau tambah pergaulan kita. Hanya itu. Dan yang terakhir Bapak sekalian, ini sambutan yang kelewatan ini ya. Yang terakhir ini beneran terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hormati guru. Hormati guru. Hormati mentormu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya mentor? Punya mentor? Hormati mereka. Saya cuma khawatir ilmunya ngegelontor kepada kita, tapi kemudian kita jalani kok kayaknya susah banget. Jangan-jangan kita kurang hormat sama mentor kita. Kita nggak punya adab, kita kurang takzim sama mentor kita. Bapak Ibu sekalian, hormati gurumu, hormati mentormu. Maka boleh jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Anda memberikan hormat yang luar biasa kepada mentor Anda, bukan pada saat ketemu Anda begini Bapak Ibu, nggak perlu. Ya, Anda begini, apa begini saya ketemu? Nggak perlu. Mentor lewat, nggak perlu. Mobil mentor lewat, nggak perlu. Anaknya mentor lewat, nggak perlu Bapak Ibu. Cukup Anda menghormatinya dengan Bapak Ibu sekalian. Saat mentor mengundang hadir kepada Bapak Ibu sekalian, hadirlah. Itu salah satu bentuk takzim. Dan saya berikan apresiasi luar biasa buat Bapak dan Ibu sekalian di ruangan ini. Karena saya yakin Anda datang ke tempat ini karena pertama Anda takzim dengan mentor Anda, yang undang adalah mentor Anda datang ke sini. Dan saya doakan begitu pun yang akan terjadi pada suasana lahir batin kebersamaan kita bersama HNI. Begitu Anda sebagai mentor, karena setiap kita adalah mentor. Setiap kita adalah mentor. Kalau kemarin setiap kita adalah anak, kemarinnya lagi setiap kita adalah anak, dan hari ini Bapak sekalian ingat kita anak, ada orang tua, maka yang terjadi adalah saatnya kita akan jadi orang tua. Dan saat Anda sudah mulai melakukan rekrutmen, di saat itulah Allah memberikan amanah tambahan kepada kita semua. Anda bukan lagi sebagai member biasa, Anda adalah mentor bagi para member Anda. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hormati mentor Anda. Hadirlah pada saat mereka mengundang home sharing, dan itulah yang akan terjadi dalam aktivitas kebersamaan Bapak dan Ibu sekalian. Anda hadir, begitu Anda mengundang lagi kepada mitra-mitra Anda, insya Allah mitra-mitra Anda akan hadir, dan begitu nanti mitra-mitra Anda mengundang mitra lagi di bawahnya, mereka juga akan hadir. Inilah yang saya sebut dengan duplikasi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Kalau ini sudah terjadi, Anda nggak perlu repot-repot setiap saat colek-colek, udah belanja belum, setiap saat colek-colek, ayo dong tupo, setiap saat colek-colek, dikit lagi nih naik level, setiap saat colek-colek, ayo dong ngebom. Tidak Bapak Ibu sekalian. Yang ingin kita lakukan adalah setiap saat kita melakukan sapaan kepada mitra kita, dan setiap saat Bapak Ibu sekalian kita masih berkenan untuk hadir dalam pertemuan yang dilakukan oleh para mentor kita. Bapak Ibu sekalian, itu saja bisa saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf banget kelamaan sambutannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.